Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional, Dinamika dan Tantangan. Apa itu nilai konstitusional? Nilai dan norma konstitusional merujuk pada prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan yang tertanam dalam konstitusi suatu negara. Nilai dan norma konstitusional menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan pemerintah, serta menjadi paduan dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan demokratis. Selanjutnya, sejarah penggunaan istilah konstitusi. Sejarah penggunaan istilah konstitusi memiliki akar yang panjang dan penting dalam perkembangan sistem pemerintahan di berbagai negara. Istilah ini berasal dari bahasa Latin constitutio yang berarti aturan dasar atau konstitusi. Penggunaan istilah ini telah melalui berbagai evolusi sepanjang sejarah. Salah satu titik awal penting dalam penggunaan istilah konstitusi adalah dalam konteks konstitusi Inggris yang dikatakan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Konstitusi Inggris terdiri dari serangkaian dokumen tertulis, undang-undang, dan kebiasaan yang mengatur struktur pemerintah dan hak-hak warga negara. Konsep konstitusi tertulis ini menjadi landasan bagi konsep konstitusi modern di banyak negara. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan istilah konstitusi semakin meluas dan merujuk pada dokumen tertulis yang mengatur kekuasaan pemerintah, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak individu dalam suatu negara. Konstitusi menjadi landasan hukum yang mendasari sistem pemerintah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sejarah penggunaan istilah konstitusi mencerminkan evolusi konsep pemerintah dan hukum di berbagai belahan dunia, serta pentingnya dokumen konstitusi dalam menjamin keadilan berbangsa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu makna konstitusi. Makna konstitusi terbagi atas beberapa, di antaranya itu satu, peraturan dasar. Konstitusi menetapkan aturan dasar mengatur struktur pemerintah, pembagian kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kekuasaan dan keterbatasan. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah baik secara horizontal atau antara cabang-cabang pemerintah maupun vertikal atau antara pemerintah dan warga negara. Yang ketiga, perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi melindungi hak-hak warga negara seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Yang keempat, prosedur perubahan. Konstitusi biasanya menyediakan prosedur yang jelas dan mengubah atau mempengaruhi aturan-aturan dasar tersebut. Dan terakhir, kelima, yaitu pembentukan identitas nasional. Konstitusi seringkali mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan aspirasi nasional yang membentuk identitas suatu negara. Materi selanjutnya yaitu nilai konstitusi. Menurut Profesor Dr. Jimli Ashidiki, terdapat 3 nilai konstitusi yang fundamental, yaitu 1. Nilai normatif merupakan nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi dan harus diperjuangkan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai normatif ini mencerminkan cita-cita bangsa yang ingin dicapai. Contoh nilai normatif dalam Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 2. Nilai nominal merupakan nilai yang tercantum dalam konstitusi, namun belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Nilai nominal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh nilai nominal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerataan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum yang adil dan bermartabat, melindungi hak asasi manusia. 3. Nilai sematik merupakan nilai yang tercantum dalam konstitusi, namun maknanya telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nilai sematik ini menunjukkan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis dan konseptual agar tetap relevan dan dengan perkembangan zaman. Contoh nilai sematik dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketentuan tentang otonomi daerah. 2. Ketentuan tentang hak asasi manusia. 3. Ketentuan tentang lingkungan hidup. Dan 4. Pentingnya nilai konstitusi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu sifat, fungsi, dan tujuan konstitusi. Sifat konstitusi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ketetapan tertinggi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Yang kedua, ketetapan tetap. Konstitusi bersifat tetap dan tidak mudah diubah secara sewenang-wenang.
Yang ketiga, ketetapan dasar. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, ketetapan umum. Konstitusi berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Yang berikut, dua fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi terbagi menjadi 3 bagian. A. Mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. B. Melindungi hak-hak asasi warga negara dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi. C. Menetapkan struktur pemerintahan, tugas, dan kewenangan lembaga negara. 3. Tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi terbagi menjadi 4 bagian. A. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu negara. B. Menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak semua warga negara. C. Menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. D. Menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Berikut adalah sejarah konstitusi di Indonesia yang akan dijelaskan per periode sidang BPUPKI. Persidangan periode pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang periode pertama ini membicarakan masalah penting yaitu dasar negara. Sidang pertama ini menghasilkan beberapa pandangan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dalam penyampaian Muhammad Yamin ini, pikiran ada pandangan tentang 5 asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada dari Supomo, terdapat 3 aliran tentang pendirian negara, yaitu teori individualisme, teori golongan, dan teori integralistik. Yang ketiga ada dari Soekarno, dasar negara menyangkut filosofi Grundslag, yakni fundamental, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Soekarno mengajukan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada persidangan periode kedua, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, dalam persidangan kedua ini terdapat beberapa agenda persidangan sebagai berikut. Yang pertama, pada rapat besar BPUPKI tanggal 10 Juli tahun 1945, dalam sidang ini disepakati bentuk negara republik melalui pemungutan suara. Artinya, kepala negara akan dipilih berdasarkan asas persamaan dan masa jabatannya, dibatasi untuk waktu tertentu. Rapat besar BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945, rapat ini membahas pembatasan lanjutan batas negara, pembahasan rancangan undang-undang dasar, dan pembentukan panitia-panitia. Nah, pada rapat panitia perancang undang-undang dasar yang pertama 11 Juli 1945, rapat ini membahas materi undang-undang dasar, yaitu masalah unitarisme, federalisme, dan Bondstad. Kemudian dipersoalkan juga rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, jumlah pemimpin negara, dan sifat undang-undang dasar. Pada rapat ini dibentuk juga panitia kecil perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Supomo. Yang kedua, pada tanggal 13 Juli tahun 1945, Wahid Hasyim mengusulkan bahwa presiden harus beragama Islam dan Islam dijadikan agama negara. Pada rapat besar BPUPKI tanggal 14 Juli tahun 1945, rapat ini membahas pernyataan Indonesia Merdeka yang merupakan bagian dari persiapan membentuk Indonesia Merdeka. Kemudian yang selanjutnya ada rapat besar BPUPKI tanggal 15 Juli tahun 1945. Sejarah konstitusi kemudian ditandai dengan rapat yang membahas pidato pengantar perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian terdapat beberapa pembahasan lainnya seperti perbedaan istilah hukum dasar dan undang-undang dasar, pemerintah daerah, bahasa negara, masalah ibu kota negara, masalah agama dan syarat presiden, dan lainnya. Pada rapat besar BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945, persidangan ini merupakan sidang terakhir BPUPKI dengan agenda penyempurnaan rumus materi. Perencanaan undang-undang dasar yang diterima secara bulat oleh seluruh anggota BPUPKI menjadi undang-undang dasar. Dalam rapat ini, terdapat kesepakatan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari semua pembahasan itu. Kesimpulannya adalah konstitusi merupakan fondasi utama dalam suatu negara yang mengatur struktur, kekuasaan, dan hak-hak warga negara.
Nilai dan norma konstitusional mencerminkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang tertanam dalam konstitusi. Sementara dinamika dan tantangan terkait mencakup perubahan nilai masyarakat, interpretasi hukum, perkembangan politik, ketidakpatuhan, konflik nilai, dan ketidakpastian hukum. Sejarah konstitusi Indonesia mencerminkan perjuangan dan evolusi dalam menetapkan layanan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari BPUPKI hingga Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai amandemen. Jadi dari apa yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan fondasi utama dalam suatu negara yang mengatur struktur, kekuasaan, dan hak-hak warga negara. Nilai dan norma konstitusional mencerminkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang tertanam dalam konstitusi. Sementara dinamika dan tantangan terkait mencakup perubahan nilai masyarakat, interpretasi hukum, perkembangan politik, ketidakpatuhan, konflik nilai, dan ketidakpastian hukum. Sejarah konstitusi Indonesia mencerminkan perjuangan dan evolusi dalam menetapkan landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dari BPUPKI hingga Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai amandemen. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.